Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau udah segmen 2 udah makin banyak yang nonton Islam itu indah. Masya Allah. Iya dong. Di Makassar gimana? Makassar, Papua, semua daerah sudah nonton. Lombok, Masya Nusa Allah. Tenggara Barat. Palangkaraya? Apa? Palembang nonton. Palembang iya dong, nonton. iya dong. Makassar terus disebut. Palangkaraya? Dari mana? Lombok Oke, juga dong, Lombok. Lombok nonton, Jakarta nonton, semua daerah nonton, Masya Allah. Dan tema kita pagi hari ini adalah masa puber, masa labil. Apakah seperti itu? Baik, ada tayangan yang akan aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Siswi SMA tewas karena berebut bedak. Langsung saja kita lihat tayangannya, silakan. Sebelumnya korban diketahui dijemput oleh seorang temannya memakai sepeda motor untuk diajak ke sebuah kafe Jumat pagi. Dari keterangan sejumlah saksi, korban juga sempat terlibat cekcok dengan teman yang menjemputnya ini sehari sebelumnya. Diduga pembunuhan ini hanya karena persoalan pembayaran make up yang dipesan melalui jual beli online. Ya Allah, cuma karena bedak aja harus ada yang kehilangan nyawanya, nauzubillah min dzalik. Tapi ini berhubungan dengan tadi yang Ustadz Syam bilang gak sih? Karena ketika orang lagi puber, akhirnya tuh terjadilah konflik kepada orang lain atau mungkin kepada batinnya sendiri. Hingga akhirnya melakukan hal-hal yang ekstrim. Apakah seperti itu Ustadz Syam? Wah, subhanallah. Kita melihat video tadi ada sedikit perasaan sedih juga dan khawatir karena kita tidak bisa 24 jam menjaga anak-anak kita. Jadi orang tua itu tidak bisa 24 jam. Yang bisa menjaga 24 jam tanpa henti, tanpa tidur, tanpa ngantuk hanyalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak pernah luput dari penjagaannya terhadap makhluknya. Ini yang menjadi pelajaran juga untuk kita bahwasanya ternyata ada psikologi atau namanya psikis dalam diri manusia ketika dalam masa puber ya. Ini yang misalnya mungkin jarang dibahas, mungkin kita hanya melarang nggak boleh ini, harus sholat, harus ini. Tapi kita nggak pernah mengerti psikisnya anak muda. Ternyata dalam Al-Quran itu berbicara tentang anak muda yang puber itu banyak sekali Masya Allah. Bahkan ada satu surah Al-Kahfi itu memang tentang anak muda yang memang dalam masa pubernya. Kemudian ada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bergejolak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masa pubernya mulai punya pendapat sendiri, mulailah beliau berbantah-bantahan dengan ayahnya. Dan mulailah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, mulailah beliau berbantahan dengan ayahnya yang memang ayahnya memang untuk didakwahi. Apakah Nabi Ibrahim tidak sayang pada ayahnya atau karena cuma dorongan nafsunya? Tidak, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, saya ini udah dikasih ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, kutunjukkan engkau jalan yang benar. Kalau ditanya emosional ini memang luar biasa. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW di masa pubernya anak muda ini. Jadi anak muda biasa datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mau izin nih. Kata Rasulullah, izin apaan? Ini ada sahabat di sini. Izin apa? Saya ini kan udah puber ya Rasulullah. Izin apa? Izin berzina boleh nggak? Waduh. Izin berzina boleh nggak? Ini yang marah itu bukan Rasulullah. Yang marah yang ada di sekitar Rasulullah, para sahabat. Bayangin loh, Habib lagi pengajian nih ya. Habib lagi pengajian. Sony nanya. Aku datang. Sony datang, cuk dari belakang Habib. gitu. Bib, pengen berzina, boleh nggak ya? Pengen berzina. Itu yang marah bukan Habib. Kalau Habib mungkin langsung memahami, oh nih anak begini-begini. Yang marah orang-orang dekat, nih orang gak sopan banget. Orang lagi pengajian nanya kayak gitu, izin kayak gitu. Nabi SAW apakah marah? Nabi mengerti psikis manusia. Nih anak baru puber, nih anak nafsunya sedang bergejolak, syahwatnya sedang digoda oleh syaitan. Maka Nabi katakan, silahkan kau berzina. Tapi tunggu. Ingat, apakah yang kau zinahi itu perempuan? Kata laki-laki ini, ya iyalah. Iyalah, saya kan laki-laki Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, apakah ibumu perempuan? Oh iya dong, kan melahirkan saya, ibu saya perempuan. Apakah kau rela atau ridho kalau ada orang yang menzinahi ibumu? Maka kata pemuda ini, ya enggak lah ya Rasulullah.
berarti perempuan itu juga ibu dari anak-anaknya yang kau mau zinahi. Kau punya saudara perempuan, saudari perempuan, punya Rasulullah. Apa kau ridho kalau ada laki-laki yang menzinahi saudara perempuanmu? Ya sungguh tidak ya Rasulullah. Maka ingatlah, dia pasti yang kau mau zinahi itu punya saudara laki-laki. Dan dia tidak ridho saudara perempuannya dizinahi sama engkau. Maka ini cara Rasulullah mengatasi pubertas. Masya Allah. Gejolak kaula muda ya. Gejolak kaula muda yang bergejolak dalam dirinya sampai nggak tahannya nanya kepada Iya. Nabi. Ya, tapi Nabi caranya cerdas gitu. Tapi Kembali memang- lagi basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira jangan nakut-nakutin. Nah itu yang nakut-nakutinnya itu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan nyata. Akhirnya Apa itu? Ya maksudnya kalau orang mau begini-gini, nanti kamu gini durhaka apa segala. Akhirnya kita Iya jadi takut. kan kadang-kala dikasih ancaman. Kalau kau nggak sholat nanti kau masuk neraka. Iya. Iya, padahal bagusnya gini, anak itu cuma butuh contoh, Iya. ya kan? Kalau kau sholat, Allah penuhi semua kebutuhanmu. Jadi yang baik-baiknya aja gitu. Masya Allah pendekatannya yang Iya, baik ya. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz.